deklarasinya Hamas adalah Hamas ingin menghapus uh, peta Israel dan juga orang Yahudi dari dunia ini. Jadi mereka harus nggak ada gitu, khususnya di tanahnya. Nah, jadi buat mereka Israel nggak ada, bunuh aja, hajar aja gitu. Mereka tidak ada gitu. Itu prinsip Hamas. 20 tahun terakhir ini sebetulnya ada dua Palestina. Yang pertama adalah yang resmi diakui, dan itu partainya adalah Partai Fatah, saudara, Partai Fatah, ya kan, dan dipimpin oleh Abu Mazen. Kita biasanya sebutnya Abu Mazen, ya kan, dan siapa namanya itu, Mahmud Abbas. Lalu Mohamed Stayeh. Kebetulan Mohamed Stayeh ini rekan saya, jadi saya cukup dekat dengan beliau gitu. Ada pertemuan-pertemuan saya dengan beliau waktu beliau belum menjadi Perdana Menteri Fatah, saudara, belum menjadi Perdana Menteri Palestina yang diakui. Kemudian dalam satu pemilu sempat Hamas sebetulnya menang pemilu. Partai Hamas menang pemilu. Lalu kemudian apa yang terjadi selama 8 bulan kalau saya nggak salah, atau setahun berkuasa, tetapi kemudian tidak mampu mengendalikan ekonomi karena ekonomi amburadul, lalu perang terus. Karena salah satu deklarasi Hamas adalah, karena ini dua partai yang besar, jadi kalau kita kayak PDIP sama Golkar gitu, tetapi ini bersenjata, karena ini kan persoalannya begitu, Hamas ini bersenjata, jadi sebetulnya kalau kita kayak ekstremis gitu ya kan, kayak ya KKB mungkin atau GAM mungkin, I don't know, tapi dia ini partai tetapi punya senjata sendiri, roket sendiri gitu. Jadi ini memang we will reign, kita akan berkuasa atau kita akan melawan penguasa yang ada, kira-kira begitu gitu. Jadi apa yang terjadi kemudian setelah 1 tahun memerintah dan nggak bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, terlalu banyak corruption, terlalu banyak kemiskinan, lalu gaji guru, saya sempat ketemu teman saya yang guru di Bethlehem, sempat nggak dibayar 7 bulan. Saya sempat ketemu teman saya yang adalah polisi di Bethlehem, yaitu polisi Palestina kan, kalau di Bethlehem itu juga sama, sempat nggak dibayar 8 bulan kalau saya nggak salah gitu, 6 bulan waktu itu polisi. Nah, karena itu akhirnya masyarakat bergejolak, mereka nggak terima, mereka bikin mosi tidak percaya, lalu kemudian pemilihan ulang. Dan salah satu ininya Hamas, yaitu deklarasinya Hamas adalah Hamas ingin menghapus peta Israel dan juga orang Yahudi dari dunia ini. Jadi mereka harus nggak ada gitu, khususnya di tanahnya. Nah, jadi buat mereka Israel nggak ada, bunuh aja, hajar aja gitu. Mereka tidak ada gitu. Itu prinsip Hamas. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lalu Amosi tidak percaya, pemilihan ulang, dan waktu pemilihan ulang dimenangkan oleh Fatah, dan Fatah bilang jalan satu-satunya adalah berdamai dengan Israel, dan solusinya adalah 2 negara damai, ya kan, 2 negara berdaulat, dan akhirnya disepakati, lalu tinggal batas tanah. Nah, sebetulnya semua batas tanah sudah disetujui, hanya terakhirnya masalahnya adalah Palestina mau ibu kotanya adalah Yerusalem, dan sempat perbincangan dengan orang Yahudi, karena buat orang Yahudi doa, pernikahan, lalu apa saja selalu pasti melibatkan Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota yang paling suci buat orang Yahudi, sementara buat orang Arab itulah kota suci ketiga, karena kota suci pertamanya adalah Mekah, Madinah, lalu kemudian baru Yerusalem. Jadi debat bagaimanapun nggak bisa. Mereka mau Yerusalem dibagi 2, sementara ada dekret dari negara bahwa Yerusalem tidak akan dibagi lagi gitu. Yerusalem adalah satu gitu. Nah, ini terakhir perdebatannya. Tetapi apa yang terjadi waktu Fatah berkuasa sebagai partai yang berkuasa di Palestina, lalu kemudian Hamas nggak setuju.
Karena mau berdamai sama Israel, mau solusi dua negara damai, buat Hamas tidak ada. Yahudi sama Israel itu bukan orang yang perlu dipikirkan, itu harus dilenyapkan, harus dihapuskan dari muka bumi. Nah, jadi karena itu mereka berkuasa dan mereka lari ke Gaza, dan mereka kemudian memberontak dan berkuasa di Gaza. Jadi kalau sudah bilang bahwa orang Gaza semuanya nggak betul, itu salah. Karena orang Gaza banyak yang baik. Tadinya mungkin ada sekitar 20.000 Kristen di sana, dan mungkin sekarang hanya tinggal sekitar 200 Kristen di sana, saudara-saudara, di Gaza. Karena nggak tahan di sana, dan kalau ada yang masih tinggal di sana, mereka memang mau berdoa untuk Gaza. Ini luar biasa. Jadi orang-orang Gaza banyak sekali yang luar biasa. Banyak yang baik, banyak yang tulus, banyak yang mengasihi jiwa-jiwa, baik Muslim maupun Kristen. Jadi kita nggak bisa bilang orang tepi barat lebih baik daripada orang Gaza. Enggak juga. Hanya persoalannya di situ ada kelompok yang bernama Hamas, kelompok ekstremis, kelompok dari Ikhwanul Muslimin. Jadi kalau di Indonesia kira-kira PKS gitu. Itu memang, jadi kalau PKS membela Hamas, dan sekali lagi Hamas ini adalah pemberontak, adalah kelompok ekstremis, adalah kelompok yang tidak diterima. Bahkan maaf kalau pakai bahasa saya bilang, karena saya sempat 8 bulan tinggal di Yerusalem, jadi saya dekat dengan kawan-kawan Palestina, saya dekat dengan kawan-kawan Israel, dan buat orang, karena gini, Arab di Timur Tengah ini ada dua. Jadi yang pertama adalah Arab Palestina, ya kan? Dan yang kedua ada Arab Israeli. Jadi mereka Arab, gitu, tapi mereka Israel, mereka warga negara Israel. Jadi jangan sudah pikir orang Arab semua nggak suka Israel. No, ada 2 juta orang Arab Israeli Arab. Kalau sudah beberapa kali dengar saya wawancara sama Jerias itu Arab. Ya kan? Tapi dia Arab Israeli gitu. Nah, jadi yang kedua adalah orang Arab dari Palestina. Nah, orang Arab Palestina ada 2 jenis. Yang pertama orang Arab Palestina yang hormat Israel, yang mengasihi Israel, yang ya berpikir buat apa ribut sama Israel. Kita 2 negara yang harus solusinya adalah 2 negara berdaulat. Tapi ada kelompok lain, nah ini sebagian besar adalah dari kelompok Hamas, yang mimpinya adalah bagaimana menghabisi, membunuh, dan menghilangkan Yahudi dan Israel dari muka bumi ini. Karena mereka diajarkan bahwa ini adalah binatang, ini adalah kafir, ini adalah jahat, dan segala sesuatu. Jadi praktis akhirnya kita ketemui ada 3 kelompok orang Arab. Yang pertama Arab Israeli, dan mereka adalah warga negara Israel, paspornya paspor Israel, ID-nya ID Israel. Yang kedua adalah orang Arab Palestina. Orang Arab Palestina yang berdamai sama Israel, yang bekerja di Israel, yang mungkin punya begitu banyak teman, pergaulan di Israel, hidup dari Israel, dan merasa ya satu-satunya solusi adalah 2 negara damai. Dan bahkan mungkin kalau mereka ditawarkan untuk menjadi warga negara Israel, mereka juga mau gitu. Hanya susah sekali gitu buat mereka. Nah, baru yang ketiga adalah orang-orang Arab yang biasanya ini merupakan kelompok Hamas, yang memang pengen supaya Israel dihabisi dari muka bumi, termasuk orang Yahudi gitu. Nah, itu kira-kira gambarannya apa yang terjadi di sana. Nah, sebetulnya perang ini adalah Hamas lawan Israel atau Palestina lawan Israel. Jadi beberapa waktu yang lalu keluar edaran bahwa hari ini, ya kan, masjid-masjid yang ada di Indonesia tolong khotbahkan tentang Palestina dan tolong khotbahkan tentang Al-Aqsa. Nah, ini ada 2 hal yang tidak ada hubungannya sama sekali, karena ini serangannya adalah Hamas, dan Hamas itu adalah Ikhwanul Muslimin yang di Indonesia PKS. Tapi di beberapa banyak negara Arab sebetulnya Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir, ya kan, yang kemudian salah satu pimpinannya itu yang melarikan diri atau merasa lebih cocok berkuasa di Israel dan jadi pemimpin Ikhwanul Muslimin di Palestina atau di Gaza, ya kan, yang kemudian membangun supaya jadi pemimpin langsung, makanya namanya Hamas, ya kan. Nah, Hamas itu sebetulnya dalam bahasa Arab artinya excitement,
Jadi kebahagiaan gitu, excitement. Lalu kalau untuk bahasa Ibrani, Hamas itu artinya violence atau kekerasan gitu. Apakah ini memang sengaja atau tidak? Tapi ya begitulah gitu, buat orang Arab kata Hamas artinya excitement. Tapi buat orang Yahudi atau bahasa Ibrani, Hamas itu artinya violence. Nah, jadi di beberapa negara Arab sebetulnya Ikhwanul Muslimin ini sudah dilarang atau dicurigai. Tapi untuk Amerika jelas menyatakan bahwa Hamas ini adalah organisasi teroris, ya kan? Gitu. Sehingga seperti Indonesia menolak terorisme, harusnya Indonesia menolak karena sebetulnya Hamas ini adalah gerakan pengacau, ya kan? Bisa kita katakan seperti KKB, kelompok pengacau atau kelompok kriminal bersenjata, karena memang mereka bersenjata gitu, ya kan? Jadi bayangkan kok bisa ada apa itu namanya, kelompok atau partai atau faksi, ya kan, yang bersenjata, punya rudal. Nah, kita tertipu karena punya rudal, punya serangan-serangan, punya senjata. Kita pikir itu adalah Palestina, sama sekali tidak. Hamas bukan Palestina. Dan sekali lagi bahwa Hamas tidak ada hubungannya sama Masjid Al-Aqsa, karena orang Hamas sendiri nggak terlalu mudah bisa pergi ke Masjid Al-Aqsa karena bisa mendatangkan persoalan dengan orang-orang Fatah, saudara, merasa terintimidasi dengan datangnya orang-orang Hamas. Jadi karena itu ini hanya propaganda, ya kan, untuk mendatangkan kekacauan. Nah, Indonesia cuma tahu pokoknya mau Hamas, mau apa, oh ini Palestina, oh Hamas lebih berani dalam menolong atau menyelamatkan Al-Aqsa. Nah, Al-Aqsa aman, saudara. Al-Aqsa aman. Kalau sudah lihat setiap kali keributannya pasti ada masalah-masalah tertentu yang dibesar-besarkan. Tapi selama ini perjanjiannya adalah jelas bahwa keputusan dari kerjasama PBB dan Israel, Palestina, dan Jordan sudah sepakat bahwa yang menjaga keamanannya adalah tentara Israel di luar, lalu kemudian di titik tertentu adalah pimpinan-pimpinan Palestina. Jadi sebetulnya yang rame ini adalah propaganda-propaganda dan pancingan-pancingan dari terorisme. Jadi kawan-kawan, janganlah tertipu dengan merasa ini adalah perang Palestina dan Israel. Jadi saya sangat mengerti bahwa Indonesia sangat mendukung perjuangan Palestina. Saya setuju untuk mendukung baik Israel maupun Palestina supaya duduk satu meja dan kemudian menyelesaikan perjanjian damainya. Jadi kalau orang bertanya, ini sebetulnya perang Hamas Israel atau Palestina Israel, itu sebetulnya propaganda. Itu sebetulnya dilebih-lebihkan. Itu sudah mencari dukungan karena tahu bahwa Indonesia itu lebih mendukung Palestina. Jadi udah kita bilang aja ini perangnya Israel Palestina. Padahal yang paling benar adalah Israel sedang menyerang Hamas karena Hamas telah menyerang terlebih dahulu. Jadi jawabannya tegas, ini adalah perang akibat serangan mendadak. Istilah saya bilang, serangan mendadak kelompok ekstremis Hamas ketika justru negara-negara Arab sedang mengadakan perundingan damai dengan Israel. Kita tahu semua Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, bahkan Arab Saudi itu sedang mempersiapkan damai. Jadi Hamas itu tidak butuh izin siapapun. Hamas bisa bergerak apa saja karena dia kelompok teroris, kelompok ekstremis, saudara. Palestina nggak bisa buat seperti dia, gitu. Karena kalau Palestina buat begitu akan di-ban oleh PBB. Nah, tapi Hamas kelompok teroris. Jadi saudara-saudara yang support peperangan ini dengan jargon-jargon support Palestina, saudara tidak sedang support Palestina. Palestina menderita dengan perang ini. Tetapi yang senang, yang dapat bantuan, yang dapat itu hanya Hamas. Jadi karena itu, saya hanya mau membuka pikiran Indonesia. Ayo Indonesia bersatu. Kita sepakat mendoakan damai. Kalau perang-perang terus ya, yang
lebih menderita ya pasti bukan Yahudi, bukan Israel, yang paling menderita adalah Palestina gitu. Jadi kita harus membuka pikiran gitu bahwa ini adalah keributan dengan Hamas, Hamas yang sedang mau cari poin supaya wah kami berani nih, kami berani menyerang. Kalau apa itu namanya Fatah hanya mau damai-damai, Palestina hanya mau damai, kita berani bunuh Israel. Nah itu untuk mencari power gitu, mencari gain power gitu, mencari kelebihan kuasa, dan ujung-ujungnya dari balik kelebihan kuasa dana mengalir karena kelompok-kelompok yang nggak suka sama Israel kan berkata, oh ini hero kami nih. Itu dia persoalannya, itu yang dicari oleh Hamas. Jadi Hamas tidak memikirkan orang-orang Palestina. Hamas masa bodoh, mau mereka mati. Pemimpinnya rata-rata bukan di sana, saudara-saudara, bukan di Palestina, karena kalau di Palestina udah mati. Pemimpinnya mimpin dari luar gitu, ya kan? Yang jadi tamengnya siapa gitu, ya kan? Yaitu masyarakatnya itu, sehingga masyarakat Gaza itu kasihan, perlu kita doakan, saudara, dari apapun agama saudara, ya kan? Menurut saya, sahabat khotbah populer, apa yang diungkapkan hambanya Pendeta Gilbert Lumondong sangat benar, bahwa kita seharusnya tidak berpihak. Jadi tidak usah sampaikan di medsos bahwa saya dukung Palestina, hancurkan Israel, atau sebaliknya saya dukung Israel, Palestina memang harus layak dihancurkan karena sudah membunuh rakyat sipil Israel. Itu tidak baik, sahabat. Jadi kita harus melihat kedua-duanya. Kalau memang kita ingin negara ini berdamai, kita harus berdiri di atas dua-duanya. Dan saya pikir kalau Indonesia juga menginginkan perdamaian atas kedua bangsa ini, seharusnya bangun hubungan kepada kedua belah pihak. Ingin berdamai tetapi mendukung salah satu saja. Saya tahu memang ini adalah tuntutan keyakinan atau agama, tetapi ini berbahaya begitu. Negara Israel melihatnya Indonesia tidak tulus, ingin mendamaikan. Khusus untuk Hamas yang menyampaikan pernyataan atau keinginan mau menghapus Israel dari peta dunia atau membumi hanguskan bangsa ini. Saya mau katakan dengan tegas, tidak akan bisa, ya, tidak akan mungkin mereka hangus atau tidak lagi ada dalam peta. Tahu nggak siapa Israel? Mereka itu bangsa pilihan, umat yang sudah Tuhan pilih, Tuhan bentuk dan dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi dunia. Cerita ini bukan setahun 2 tahun kita pahami, tetapi sudah berabad-abad, bahkan ribuan tahun sudah tercatat, dan Allah yang bicara sendiri. Seperti apa mereka? Janji diberikan kepada Abraham, yang saudara kita kenal dengan istilah Ibrahim. Janji diberikan kepada Abraham, diteruskan kepada keturunannya. Ada 3 janji yang bersifat raksasa atau janji besar Allah kepada Abraham. Ini bersifat covenant, tidak bisa dibatalkan oleh manusia, karena yang berjanji adalah Allah. Janji yang pertama adalah janji keturunan. Keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu gambarannya. Dan ini digenapi oleh Ishak, dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar yang diberkati Tuhan. Namanya Abraham akan menjadi masyhur dan keturunannya. Lalu yang kedua, janji tanah pusaka. Tanah Kanaan saat itu namanya. Dan untuk zaman sekarang kita kenal dengan sebutan Israel. Dan yang ketiga, berkat bagi seluruh bumi.
Ini mengarah kepada Mesias, juru selamat dunia. Makanya Israel ini kita kenal dengan sebutan jembatan keselamatan. Mereka bangsa spesial yang dipilih oleh Allah langsung untuk menerima Taurat, 10 hukum. Dan mereka juga lah yang menjadi berkat bagi seluruh bumi. Dan bumi menerima berkat secara rohani yang mengarah ke Mesias tadi. Makanya para nabi kebanyakan berasal dari Israel. Dan juru selamat Yesus Kristus juga berasal dari keturunan Israel. Jadi karena Tuhan pelihara mereka, bangsa ini dijaga betul. Bahkan malaikat-malaikat Tuhan diutus untuk menjaga mereka. Ada Michael sebagai panglima perang. Kenapa? Karena bangsa ini Tuhan pelihara gitu loh keberlangsungannya. Jadi kalau pernyataan yang mengatakan ingin menghapus Israel dari peta dunia itu mustahil. Bertentangan dengan rencana Allah. Kalau kita pelajari dari zaman lampau, banyak juga bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan Israel. Ingin membuat mereka punah, tapi nggak bisa-bisa karena Allah yang pelihara mereka. Bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan mereka dalam perbudakan. Diizinkan mereka disiksa oleh bangsa lain, tetapi Tuhan tidak izinkan mereka punah. Selalu saja endingnya Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Walaupun mereka adalah bangsa yang berdiaspora, sering dijajah, tapi itu sebagai ganjaran. Karena mereka bangsa pilihan yang tegar tengkuk, yang sering kali sombong. Makanya Tuhan ganjar supaya berbalik. Tapi tidak untuk mereka punah. Bahkan mereka tergolong bangsa yang kecil, berperang dengan bangsa-bangsa yang besar. Tidak pernah mereka habis. Karena Tuhan pelihara. Bahkan ada satu kisah yang saya kagum sekali dalam 2 Tawarik pasal 20, yang dimana bangsa Israel yang saat itu bangsa kecil berhadapan dengan bangsa-bangsa besar. Ada Bani Amon, Bani Moab, dan pegunungan Seir yang datang ingin menghancurkan bangsa ini, memunahkan bangsa Israel. Alhasil mereka berperang sendiri karena Tuhan yang berperang menggantikan Israel. Bangsa Israel menang tanpa berperang karena Tuhan yang ada di depan mereka. Mereka cuma mempersiapkan tim pemuji-pemuji di depan. Pemusik-pemusik, rebana-rebana ditaruh di depan, tentara di belakang. Secara logika kok aneh ya, di depan itu bukan pasukan perang, tapi kok tim pemuji Israel. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi saya pikir solusi terbaik adalah kita bangun hubungan yang baik dengan Israel. Karena mereka umat pilihan, umat yang diberkati Tuhan, umat yang dispesialkan Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Ini nyata, coba lihat mereka. Sangat religius, sangat jenius, menciptakan banyak hal, dan banyak negara-negara kita tidak bisa pungkiri bergantung pada Israel. Jadi saya pikir ini harus jadi pertimbangan. Saya pikir kalau kita ingin menghancurkan Israel, itu sama dengan kita melawan Allah yang sedang menetapkan mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa diberkati, bangsa yang menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kalau mereka punah, itu kan gak digenapi. Berarti firman Tuhan layak diragukan. Tapi karena ini firman Tuhan dan Tuhan bertanggung jawab, maka mereka akan terus dijaga. Oleh sebab itu, sahabat khotbah populer, marilah kita doakan kedua bangsa ini supaya digerakkan untuk berdamai. Dan Hamas, kelompok radikal ini dapat tertumpas karena melalui tindakan mereka itu menghancurkan banyak hal, termasuk bangsa
Palestina sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati Timur Tengah yang sedang konflik, dan menutup bungkus negara-negara sekutu dengan kasih Kristus, supaya tidak mengambil keputusan yang bodoh atau tidak bijaksana yang hasilnya nanti merugikan rakyatnya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai, Indonesia maju.